Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Duma Sejati Partagunang dalam acara BLC Bible Lovers Club. Artinya saudaraku, dalam kesempatan ini kita membaca Alkitab bersama-sama dan meminta pengertian daripada Tuhan. Kita awali dengan doa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami. Melalui firman-Mu di pagi ini, kami tahu Engkau sedang memberikan kekuatan bagi kami, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita memasuki pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 3 yang terdiri dari 24 ayat. Judul perikopnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di ayat 5, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Elohim kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Elohim kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian,
terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ayat 21. Dan Tuhan Elohim membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 24. Saudaraku, di firman Tuhan yang tertulis di 2 Timoteus pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita lihat perikop ini, saudaraku, bahwa Hawa belum ada ketika Tuhan mengeluarkan perintah kepada Adam, yaitu yang di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang mengatakan supaya semua pohon dalam taman ini boleh dimakan Adam, buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat jangan kau makan dan jangan kau raba, karena kau pasti mati. Itulah firman Tuhan kepada Adam. Adam yang mendengar, Hawa belum mendengar. Tetapi ular sangat licik. Dia berbicara kepada Hawa, membuka pembicaraan, dikatakan seperti ini.
Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia memakai firman Tuhan untuk menggoda Hawa, untuk menjatuhkan Hawa. Dan menurut ayat ini, di mana Hawa menjawab ular itu, sesungguhnya Adam sudah memberitahu kepada Hawa. Tetapi ini masalahnya, seringkali kita sebagai umat Tuhan pun, kita sudah tahu dosa. Kita berpikir kita kebal terhadap godaan dosa. Sudah tahu di sana tempat perzinahan, tempat yang jahat, tempat perjudian, tempat mabuk-mabukan, tempat narkoba, tempat bergosip, tempat yang kotor. Tapi manusia itu sering penasaran, ingin tahu. Padahal Tuhan mengatakan sudah jelas, kita tidak boleh perlu ingin tahu lagi. Kalau Tuhan sudah larang, berarti itu dosa, tidak boleh lagi dilakukan. Nah, kita lihat saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Di pasal 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat. Dia gara-gara kata ular itu, iblis itu, akhirnya perempuan itu tertantang pikirannya untuk melihat pohon itu kembali. Dia lihat, lalu dia berpikir, dari mata ya turun ke hati. Mulai dia berpikir, oh ini baik untuk dimakan. Terus dia mulai menikmati, sedap kelihatannya, menarik hati, memberi pengertian, penasaran, ingin tahu. Dan kemudian dosa saudaraku, caranya merasuk seperti itu. Pertama-tama kita hanya lihat-lihat, kayak iklan. Hantar lihat-lihat dulu, tahu-tahu jadi tertarik. Mulai ada nilai-nilai yang dianggap menguntungkan dan menyenangkan. Dan kemudian mengambil keputusan untuk melanggar firman Tuhan. Kemudian saudaraku, dosa biasanya tidak cukup satu orang. Dosa ini suka ngajak-ngajak. Hawa nggak cukup dirinya sendiri berdosa, dia tawarkan pula kepada suaminya. Dan ayat 9 mengatakan, terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Akibatnya mereka bersembunyi terhadap Tuhan. Di ayat 9 saudaraku dikatakan, tetapi Tuhan Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Waktu kecil saudaraku, saya berpikir gini, katanya Tuhan Maha Tahu, kok dia masih bertanya di manakah engkau? Apa Tuhan tidak tahu? Itu pemikiran saya waktu anak-anak. Tetapi saudaraku, ayat 9 ini sesungguhnya pertanyaan mengatakan di manakah engkau? Itu adalah panggilan Tuhan untuk memperingatkan Adam tentang tanggung jawab Adam, tanggung jawab manusia terhadap peringatan yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu. Oleh karena itu saudaraku, Adam sudah menerima langsung perintah dari Tuhan, dan Adam sudah memberitahu kepada Hawa. Ketika Hawa tergoda untuk memakan buah itu, melanggar firman Tuhan, bisa-bisanya Adam juga ikut makan. Seharusnya Adam jelas menolak. Saudaraku, demikianlah kita saat ini. Kita memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk dari segala buku yang kita baca, termasuk dari Alkitab ini. Kita mengetahuinya, maka hari ini melalui firman ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk meminta pertanggungjawabannya. Artinya saudaraku, jika engkau sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau dipanggil untuk mempraktekkan, mengaplikasikan firman ini dalam hidupmu.
kemudian tidak cukup hanya untuk dirimu. Firman yang kau baca hari ini harus kau ajarkan kepada, kalau engkau sebagai suami, ajarkan kepada istrimu. Engkau sebagai istri, ajarkan kepada anakmu. Suami istri mengajar ke anak-anaknya. Saudaraku, gereja melalui firman ini penting mengajarkan pendidikan rohani yang baik sejak dari usia dini, bahkan sejak dari kandungan. Kita harus mengajar anak kita memperdengarkan firman Tuhan setiap pagi minimal. Kita bacakan terus. Saudara, sekarang agak lebih mudah dengan adanya program di YouTube ini. Saudara bisa setel di handphone. Tapi jangan lupa, jangan hanya komen, di like juga. Saya lihat banyak yang mengkomen, luar biasa semangatnya. Jangan sampai kendor, itu harus bertambah jumlahnya. Tapi jangan lupa di like, jadi like dan komen, gitu saudaraku. Yang belum subscribe, di subscribe, ya. Nah, kembali saudaraku. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi harus ada waktu kita membina di dalam rumah kita firman Tuhan, membina keluarga kita, mengajar keluarga kita, baik melalui YouTube, melalui baca bersama. Gereja dan rumah tangga harus memberikan edukasi secara formal maupun non formal kepada setiap orang, supaya semua jemaat diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang luhur, perbuatan yang suci, perbuatan yang benar, perbuatan yang membangun, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Edukasi dan pembinaan ini bukan hanya di sekolah, tetapi juga di dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam gerak-gerik kita sehari-hari harus ada pembinaan. Demikian juga di dalam gereja, dalam semua lingkungan, di RT, RW, di kelurahan, di keluarga besar, di aras nasional. Kita harus mau ambil bagian, terlibat, bertanggung jawab, menyampaikan kabar baik, mengajarkan karakter Tuhan untuk mengembalikan nilai-nilai spiritual, mengembalikan moralitas warga gereja yang baik seperti yang Tuhan Yesus berikan teladan. Banyak orang saat ini berteriak-teriak dalam agama, tidak peduli agama apapun, berteriak-teriak tetapi sikapnya berlawanan dengan moral Tuhan. Berselingkuh, berzina, mencuri, ya korupsi, dusta, bohong. Ini semua merusak keluarga, merusak generasi, merusak berbangsa dan bernegara. Mari saudaraku, kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan tadi bermanfaat mengajar. Maka dengan kita membaca firman ini setiap hari berulang-ulang, boleh 2-3 kali dalam sehari, saudara setel YouTube saudara CBM7 TV. Saudara dengarkan sambil nyapu, sambil masak, sambil jalan, sambil naik motor. Saudara bisa pakai headset di motor mendengarkan berulang-ulang. Maka karakter kita akan diubahkan. Selain itu, firman Tuhan ini ada kuasa mengubah karakter. Dia juga memberi penghiburan, dia juga membereskan hati, memberikan ide-ide cemerlang, hikmat-hikmat Tuhan yang luar biasa jika kita membaca firman ini. Marilah kita aplikasikan firman yang kita baca hari ini, firman yang kita dengar hari ini, supaya keluarga kita aman, gereja kita aman, kota dan bangsa negara kita aman.
Kita harus menjadi corong moral yang baik kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Kita menjadi surat tertulis yang bisa dibaca orang lain, dinikmati semua orang, karena Tuhan pasti menuntut pertanggungjawaban kita sebagai anak Tuhan. Saudaraku, Adam boleh gagal, tetapi saya dan saudara tidak boleh gagal lagi. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke bumi menyatakan diri, dan oleh darahnya dosa kita dihapuskan. Maka sejak kita dengarkan peringatan ini, kita diberi kuasa, power untuk melakukan firman-Nya. Suami menjadi seorang imam yang bertanggung jawab, mengasihi istri dan anak-anaknya. Demikian juga istri bertanggung jawab, menghormati, mengasihi suaminya dan mengasihi anak-anaknya. Suami istri bersama-sama, tidak boleh ada perceraian, jangan ada pertikaian. Kalaupun ada pertikaian, berdoa maka Roh Kudus akan menolongmu. Tidak ada perceraian untuk anak-anak Tuhan. Suami istri mengasihi anak-anak dengan cara yang benar, maka amanlah rumah tanggamu, amanlah gerejamu, amanlah bisnismu, amanlah berbangsa dan bernegara. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan remanya buat kita semua, para pemirsa semuanya. Jangan lupa klik CBM 7 TV. Saudara subscribe yang belum, dan share ke banyak orang supaya semua orang membaca Alkitab dan ngerti. Karena banyak orang bilang, Bu, saya udah coba baca tapi nggak ngerti. Nah sekarang dengan menonton CBM 7 TV saudara mengerti. Dan kemudian saudara jangan lupa like, pasang lonceng untuk mengingatkan buat saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau boleh bagikan bagi kami pagi ini. Setiap hari Kau sucikan kami dengan firman-Mu. Kami percaya hari ini kehidupan kami bersama dengan Engkau sampai Yesus datang. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin.